Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yaitu studi kasus penentuan produk paket promosi di e-commerce menggunakan kombinasi. Sebelum melanjutkan ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Hana Karlina Rizal, kedua yaitu Cecilia Noviani Holly, dan saya sendiri Nova Citra Karisma. Yang pertama ada abstrak. E-commerce telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan persaingan sengit di pasar online. Dalam upaya untuk menonjol diri dan meningkatkan pemilik bisnis e-commerce harus merancang strategi promosi yang efektif. Salah satu elemen kunci dalam strategi promosi adalah menentukan produk yang akan dimasukkan dalam paket promosi. Kombinasi produk yang tepat dalam paket promosi dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Baik, yang berikutnya pendahuluan. Pada era digital yang semakin berkembang, e-commerce telah menjadi salah satu sektor bisnis yang paling berpengaruh. Penggunaan internet yang meluas telah memungkinkan perusahaan menjual produk dan layanan mereka secara online. Di tengah persaingan sengit, perusahaan e-commerce perlu mencari cara untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan produk mereka. Salah satu strategi yang efektif dalam e-commerce adalah paket promosi. Paket promosi merupakan kumpulan produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan dengan harga yang lebih rendah pada jika produk tersebut dibeli secara terpisah. Namun, penentuan produk yang akan dimasukkan ke dalam paket promosi bukanlah tugas sederhana. Kombinasi produk yang dipilih harus sesuai dengan preferensi dan kebutuhan target konsumen. Dan mengapa penentuan produk untuk paket promosi menjadi sangat penting? Kombinasi produk yang dipilih dalam paket promosi dapat sangat mempengaruhi keberhasilan strategi promosi. Kombinasi yang tepat dapat meningkatkan tingkat penjualan, mengoptimalkan margin dan membangun loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, penggunaan analisis data dan teknik kecerdasan buatan dalam menentukan kombinasi produk menjadi sangat penting. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana kombinasi produk yang dipilih dapat mempengaruhi hasil dari strategi promosi dalam e-commerce. Kami menggunakan data dan untuk memahami tren pembelian, preferensi pelanggan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam penelitian ini, kami akan menggali data historis transaksi, mengidentifikasi tren pembelian, dan menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Untuk merancang kombinasi produk yang optimal, kami akan melibatkan penggunaan teknik analisis data dan pembelajaran mesin untuk mendukung pengambilan keputusan. Penelitian ini memiliki signifikansi dalam membantu perusahaan e-commerce mengoptimalkan strategi promosi mereka dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memilih produk untuk paket promosi. Perusahaan juga dapat meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan hasil bisnis mereka. Yang berikutnya terdapat studi kasus penentuan produk paket promosi di e-commerce. Sebuah perusahaan e-commerce XYZ memiliki perancangan untuk menciptakan berbagai produk untuk paket promosi yang akan menarik pelanggan selama musim liburan. Perusahaan ini memiliki beragam produk dengan kategori yang berbeda-beda, mulai dari produk fashion, produk kecantikan, elektronik, makanan, dan masih banyak lagi. Perusahaan XYZ ingin menentukan berbagai kombinasi produk untuk setiap paket promosi yang akan menambahkan nilai kepada pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan di perusahaan XYZ. Berikut terdapat rumusan masalah
Yang pertama ialah bagaimana cara perusahaan e-commerce XYZ dapat menentukan sebuah produk yang akan dipilih untuk paket promosi dalam e-commerce. Yang B, bagaimana cara merancang aplikasi untuk penentuan produk paket promosi di e-commerce dengan berbagai kombinasi produk. Yang C, bagaimana aplikasi penentuan produk paket promosi di e-commerce dapat memberikan sebuah keuntungan untuk perusahaan e-commerce XYZ. Baik, berikutnya merupakan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian studi kasus penentuan produk untuk paket promosi di e-commerce adalah perusahaan XYZ dapat mengoptimasi hasil penjualan dengan merancang sebuah aplikasi penentuan produk paket promosi di e-commerce dan cepat untuk memilih sebuah kombinasi produk yang paling cocok untuk dimasukkan ke dalam paket promosi di e-commerce. Perusahaan XYZ juga dapat menentukan analisis data apa saja yang akan meningkatkan hasil penjualan dengan merancang sebuah paket promosi yang dapat menarik dan efektif. Perusahaan XYZ dapat memahami preferensi pelanggan melalui sebuah analisis data sehingga produk yang akan ada di dalam paket promosi sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta dapat meningkatkan loyalitas pelanggan melalui paket promosi yang lebih personal dan relevan. Baik, berikutnya terdapat manfaat. Manfaat dari penelitian studi kasus penentuan produk untuk paket promosi di e-commerce adalah perusahaan XYZ untuk meningkatkan keuntungan bisnis e-commerce. Dapat mengembangkan sebuah aplikasi yang akan membantu dalam penentuan produk paket promosi. Dapat menghemat waktu dan sumber daya dalam menentukan sebuah kombinasi produk yang lebih efektif tanpa harus melakukan percobaan yang berkaitan yang berakibat kerugian pada perusahaan XYZ, serta dapat meningkatkan kualitas layanan pada e-commerce. Baik, yang berikutnya terdapat metodologi. Yang pertama, metode pengumpulan data. Analisis data history. Kumpulan data transaksi histori dari platform e-commerce akan diambil untuk menganalisis tren pembelian, preferensi pelanggan, dan pola konsumsi produk. Yang berikutnya terdapat kombinasi. Pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan kombinasi, di mana kombinasi merupakan cara untuk menyusun objek tanpa memperhatikan urutan yang dapat menjadi acuan dalam pengembalian keputusan untuk dalam memilah produk atau barang paket promosi. Baik, berikutnya terdapat studi pustaka. Penelitian mengenai penentuan produk paket promosi di e-commerce pernah dibahas oleh Anissa Yusrin Nanda pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran yang Efektif bagi Pengguna E-commerce. Mengkaji mengenai strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh para penjual dengan menggunakan e-commerce adalah dengan mengenali pelanggan, melakukan promosi secara terus-terusan, dan lain-lainnya. Strategi dalam penentuan produk paket promosi harus disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dapat tercapai. Untuk melakukan sebuah promosi di e-commerce, penjual harus memikirkan cara yang kreatif sehingga para konsumen tertarik untuk membeli produk atau barang yang ada di e-commerce, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Mengenali pelanggan akan memudahkan penjual untuk dapat menentukan segmentasi pasar yang tepat dengan melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui pangsa pasar juga pesaingnya. Berikutnya terdapat landasan teori. Landasan teori dibagi menjadi dua. Teori mengenai e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan jual beli produk secara digital, baik yang dilakukan oleh konsumen maupun dari suatu perusahaan ke perusahaan mitra dengan perantara internet sebagai sarana jual beli.
mengenai kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya sebuah susunan atas kelompok unsur tanpa memperhatikan. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang rumusan masalah yang sudah disebutkan oleh Cecil sebelumnya. Pertama, ada menentukan sebuah produk paket promosi. Perusahaan e-commerce XYZ dapat menentukan sebuah produk yang akan dipakai untuk paket promosi dalam e-commerce dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Hal pertama yang dilakukan untuk menentukan produk paket promosi adalah dengan mengumpulkan data dari historis transaksi e-commerce dan riwayat pencarian produk. Data yang disajikan mencakup sebuah informasi pembelian, preferensi produk, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan analisis data. Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan mengelompokkan pelanggan dengan data preferensi serupa dan mengidentifikasikan produk apa yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Selanjutnya, ada mengidentifikasi produk yang tersedia. Dengan mengidentifikasi produk yang tersedia, perusahaan dapat menentukan berapa banyak paket promosi yang dapat disediakan. Selanjutnya, ada menentukan jumlah produk paket promosi. Perusahaan akan menentukan berapa banyak produk yang akan dimasukkan ke dalam setiap paket promosi. Lalu yang terakhir adalah menghitung menggunakan kombinasi. Untuk menghitung banyak cara berbeda, perusahaan XYZ dapat menyusun kombinasi produk untuk setiap paket promosi. Selanjutnya adalah aplikasi penentuan produk paket promosi di e-commerce. Dalam menyelesaikan sebuah studi kasus mengenai penentuan produk paket promosi di e-commerce adalah dengan menggunakan kombinasi. Kombinasi sendiri adalah cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk memilah produk mana atau barang mana yang akan menjadi paket promosi. Meskipun metode ini terkesan sederhana, akan tetapi dapat memberikan solusi optimal dalam konteks masalah yang kami angkat ini. Maka dari itu, dibuatlah sebuah aplikasi yang menerapkan kombinasi yang akan membantu para penjual di e-commerce untuk menentukan sebuah produk yang mana saja yang akan menjadi produk paket promosi di e-commerce. Dalam merancang aplikasi ini, kita menggunakan kombinasi, maka diperlukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya adalah aplikasi penentuan produk paket promosi di e-commerce. Dalam menyelesaikan sebuah studi kasus mengenai penentuan produk paket promosi di e-commerce, kami menggunakan kombinasi. Kombinasi sendiri adalah cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan yang dapat menjadi acuan pengambilan keputusan untuk memilah produk atau barang dalam paket promosi. Meskipun metode ini terkesan sederhana, akan tetapi dapat memberikan solusi yang optimal dalam konteks masalah yang kami angkat ini. Maka dari itu, dibuatlah sebuah aplikasi yang menerapkan kombinasi yang akan membantu para penjual di e-commerce untuk menentukan sebuah produk yang akan dimasukkan ke dalam sebuah paket promosi. Dalam merancang aplikasi penentuan produk paket promosi di e-commerce menggunakan kombinasi, maka diperlukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada flowchart, lalu yang kedua ada algoritma, dan yang ketiga itu adalah source code-nya sendiri atau aplikasi yang kami buat. Berikut merupakan flowchart dari aplikasi kami. Setelah aplikasi tersebut mulai, maka kita akan memasukkan nilai N, array P, dan R. Lalu, jika N kurang dari R, jika tidak, maka program akan mengembalikan untuk memasukkan nilai N, array P, dan R kembali. Jika iya, maka akan terjadi perulangan. Perulangan pertama adalah untuk mencari N faktorial. Lalu, pada perulangan kedua untuk mencari R faktorial, dan perulangan yang ketiga adalah mencari NR faktorial. Lalu setelah perulangan tersebut menyimpan masing-masing nilai yang sudah dicari seperti rumusnya, yaitu untuk N adalah N faktorial sama dengan N faktorial dikali I, lalu ada R faktorial sama dengan R faktorial kali I, dan NR faktorial sama dengan NR faktorial dikali I. Lalu hasilnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N faktorial. Dan output yang diberikan adalah hasil R dan N.
Lalu terdapat vektor pilihan. Vektor pilihan ini akan menampilkan cara-cara untuk menentukan produk paket promosi dengan menjabarkan berapa banyak cara sesuai dengan hitungan kombinasi. Lalu program selesai. Baik, setelah saya menjelaskan flowchart, selanjutnya adalah algoritma. Pada rancangan aplikasi penentuan paket promosi di e-commerce menggunakan kombinasi, kami membuat program aplikasi menggunakan bahasa C++ untuk mengimplementasikannya. Berikut merupakan algoritma dari aplikasi penentuan paket promosi di e-commerce menggunakan kombinasi. Yang pertama adalah deklarasi sebuah variabel N sebagai jumlah produk yang tersedia. Lalu ada R sebagai jumlah produk yang akan dimasukkan dalam paket promosi. N faktorial digunakan untuk menyimpan nilai faktorial dari N. Lalu ada array P yang digunakan untuk menyimpan data produk yang tersedia berdasarkan jumlah R. Lalu ada R faktorial digunakan untuk menyimpan nilai faktorial dari R. Dan N R faktorial digunakan untuk menyimpan nilai faktorial dari N kurang R. Lalu yang kedua adalah membuat sebuah vektor yaitu produk yang akan menyimpan daftar produk yang tersedia. Lalu yang ketiga adalah menginputkan nilai N sebagai jumlah produk yang tersedia. Yang keempat adalah menginputkan nilai R sebagai jumlah produk dan menginputkan P yang digunakan untuk menyimpan data produk yang tersedia berdasarkan jumlah R. Lalu adalah mengecek apakah R lebih besar dari N. Jika iya, maka program akan meminta pengguna dapat menginput nilai N dan R. Lalu yang keenam adalah menghitung faktorial dari N yang akan disimpan pada variabel N faktorial menggunakan perulangan menghitung faktorial dari R yang akan disimpan pada variabel R faktorial menggunakan perulangan dan menghitung faktorial dari R yang akan disimpan pada variabel NR faktorial menggunakan perulangan. Lalu yang ketujuh ada deklarasi variabel hasil yang berisikan rumus kombinasi itu CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali NR faktorial untuk menghitung berapa banyak cara memilih R produk dari N. Yang kedelapan adalah deklarasikan sebuah vektor pilihan dalam perulangan berikutnya yang akan digunakan untuk menyimpan kombinasi produk. Yang kesembilan adalah melakukan perulangan do while yang akan menampilkan semua kombinasi produk yang mungkin akan menjadi produk paket promosi dengan mengatur true atau false pada vektor pilihan yang mewakili apakah produk ke I harus dimasukkan dalam paket promosi. Lalu yang ke-10 adalah pada perulangan do while menggunakan fungsi next permutation untuk menghasilkan kombinasi berikutnya dari vektor pilihan. Lalu yang terakhir adalah program akan terus menghasilkan kombinasi paket promosi hingga semua kemungkinan ditampilkan. Berikut merupakan source code dari aplikasi kami. Selanjutnya adalah keuntungan dari aplikasi penentuan produk paket promosi. Aplikasi penentuan produk paket promosi di e-commerce dapat membantu meningkatkan personalisasi paket promosi dan mengoptimalkan hasil penjualan dengan menggunakan sebuah data pelanggan seperti riwayat transaksi, riwayat pencarian, preferensi pembeli, dan lainnya agar dapat dianalisis untuk mengidentifikasikan kelompok pelanggan. Hal ini memungkinkan perusahaan e-commerce XYZ dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memaksimalkan daya tarik produk paket promosi yang akan disesuaikan dengan kelompok pelanggan. Pengguna aplikasi penentuan produk paket promosi juga dapat membantu perusahaan e-commerce XYZ untuk memberikan pengalaman belanja yang personal dengan memanfaatkan data pembeli. Selanjutnya adalah pengujian aplikasi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi kami. Yang pertama, kami akan menginputkan jumlah produk yang berjumlah 5 dan nama-nama produk yang tersedia. Yang pertama ada baju, tas, sepatu, parfum, dan snack.
Lalu kita akan memasukkan jumlah produk paket promosi, yaitu 3. Setelah menggunakan kombinasi, maka hasil perhitungannya adalah ada 10 cara untuk memilih 3 produk paket promosi dari 5 produk yang tersedia. Cara pertama ada sepatu, parfum, dan snack. Cara kedua ada tas, parfum, snack. Cara ketiga ada tas, sepatu, snack. Cara keempat ada tas, sepatu, parfum. Cara kelima ada baju, parfum, dan snack. Hingga seterusnya hingga cara ke-10 yaitu baju, tas, dan sepatu. Pada aplikasi ini memberikan sebuah kombinasi produk yang akan disesuaikan dengan data yang sudah kita analisis. Oke, dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova. Baiklah, berikut merupakan kesimpulan yang telah kami simpulkan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, studi kasus mengenai penentuan produk paket promosi dapat diselesaikan dengan mengumpulkan data, melakukan analisis data, mengidentifikasi produk yang tersedia, menentukan jumlah produk paket promosi, menghitung menggunakan kombinasi, serta membuat sebuah aplikasi penentuan produk paket promosi dengan menerapkan kombinasi. Kombinasi sendiri adalah cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk dalam memilih produk atau barang paket promosi. Maka dari itu, dibuatlah sebuah aplikasi yang menerapkan kombinasi yang akan membantu para penjual di e-commerce untuk menentukan sebuah produk yang akan dimasukkan ke dalam sebuah paket promosi. Dan yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk perusahaan e-commerce XYZ, yaitu lebih meningkat untuk menganalisis preferensi pelanggan dengan lebih baik lagi dengan memanfaatkan data-data pembeli dan meningkatkan aplikasi penentuan produk paket promosi agar dapat digunakan dalam skala yang lebih besar dengan menggunakan algoritma yang akan mempertimbangkan faktor seperti popularitas dan faktor lainnya yang akan mendukung untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan personalisasi paket promosi, dan mengoptimalkan hasil penjualan. Dan sekian dari kelompok kami, terima kasih.